Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Saman dengan NIM 23552011110022. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat materi mata kuliah AIK 4 dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-16. Mari kita mulai. Jadi pada pertemuan pertama mata kuliah AIK 4, selaku dosen pengajar, Bapak Kamarudin menjelaskan pengantar mata kuliah AIK 4 dan beberapa tentang materi mata kuliah AIK 4 dan juga ada peraturan perkuliahan, metode perkuliahan, materi perkuliahan, dan tugas perkuliahan. Lanjut pada pertemuan kedua, pengantar Islam dan Ipteks. Jadi Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang memberikan landasan kuat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa sekarang, yang mendorong umat Islam untuk menuntut ilmu dan mengembangkan pengetahuan Al-Quran dan hadis secara eksplisit sebagai bagian dari ibadah dan kewajiban. Banyak sejarah mencatat ilmuwan muslim dalam berbagai bidang seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan fisika pada masa keemasan Islam. Integrasi Islam dan Ipteks dapat diwujudkan dalam beberapa model, seperti instrumentalistik, epistemologis, dan etis. Hal ini mencerminkan kesatuan dalam nilai spiritual dan material dalam pandangan Islam. Pertemuan ketiga, Islam dan filsafat ilmu pengetahuan. Dalam Islam, ilmu ialah salah satu perantara untuk memperkuat keimanan. Iman hanya akan bertambah dan menguat jika disertai ilmu pengetahuan. Seperti Albert Einstein mengatakan bahwa science without religion is blind and religion without science is lame. Ilmu tanpa agama buta dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Karena dalam pandangan Islam, ilmu agama dan umum sama saja berasal dari Allah. Islam juga menganjurkan kepada seluruh umatnya untuk bersungguh-sungguh dalam mempelajari setiap ilmu, karena Al-Quran adalah sumber dan rujukan utama. Di samping itu, terdapat asumsi bahwa ilmu pengetahuan yang berasal dari negara-negara barat dianggap sekuler. Oleh karena itu, ilmunya harus ditolak. Pertemuan keempat, sejarah dan perkembangan Ipteks dalam peradaban Islam. Sejarah dan perkembangan Ipteks dalam peradaban Islam merupakan bukti nyata bahwa Islam pernah menjadi pusat keilmuan dunia. Semangat menuntut ilmu yang digerakkan oleh ajaran Al-Quran dan hadis, didukung dari pemimpin muslim, serta kontribusi besar dari para ilmuwan muslim, telah menjadikan dunia Islam sebagai pelopor dalam banyak bidang ilmu. Meski mengalami masa kemunduran, warisan tersebut tetap hidup dan menjadi inspirasi bagi pengembangan Ipteks masa kini. Sudah saatnya umat Islam kembali menghidupkan semangat intelektual dan keilmuan dengan menggali kembali kekayaan intelektual warisan peradaban Islam demi kemajuan umat dan peradaban dunia. Pertemuan kelima, etika Islam dalam pengembangan Ipteks. Dalam pandangan Islam, etika pengembangan dan penerapan Ipteks itu didasarkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai dalam Islam, terutama pada akidah dan syariah Islam. Ipteks juga bagian penting dalam Islam karena mendukung kemajuan umat dan peradaban. Tapi pengembangannya harus diseimbangkan dengan nilai-nilai dan ajaran Islam, supaya Islam menempatkan ilmu sebagai kewajiban. Dan nilai etika, Islam harus juga menjadi pedoman utama dalam memproses tersebut. Pertemuan keenam, Islam dan sains modern. Islam dan sains modern pada dasarnya dapat berjalan beriringan. Sejarah juga telah mencatat bahwa peradaban Islam ialah pelopor utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Penerapan Ipteks dalam kehidupan harus dibimbing oleh prinsip-prinsip Islam agar senantiasa berada pada jalan yang benar dan manfaat bagi seluruh umat manusia secara menyeluruh. Integrasi antara sains dan nilai-nilai Islam menjadi penting untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak hanya berorientasi pada manfaat duniawi, tetapi juga nilai-nilai spiritual dan moral. Pertemuan ketujuh, Islam dan teknologi informasi. Teknologi informasi telah membuka dimensi baru dalam metode berdakwah Islam. Banyak platform seperti website, blog, platform video, dan audio, aplikasi mobile, e-learning, media sosial, dan streaming kajian online sangat menjadikan media efektif untuk menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat luas. Meskipun teknologi informasi membawa berbagai peluang dan kemudahan dalam berdakwah, kita juga tetap perlu mengingat bahwa teknologi itu hanyalah alat. Yang lebih penting ialah
substansi dari pesan dakwah itu sendiri yang tetap didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, serta disampaikan secara hikmah dan pengajaran yang baik sebagaimana yang diajarkan dalam surah An-Nahl ayat 125. Pertemuan ke-8, ujian tengah semester. Pertemuan ke-8 ini sudah memasuki waktu di mana mahasiswa menjalankan tugas membuat video kelompok ujian tengah semester AIK 4. Jadi, semua mahasiswa sibuk mempersiapkan kelompoknya untuk menghadapi ujian tengah semester yang sudah diberikan oleh Bapak Kamarudin saat pertemuan pertama. Jadi, setiap kelompok membuat tugas video sesuai materi yang sudah diberikan di setiap kelompoknya. Pertemuan ke-9, Islam dan biotika. Biotika dalam Islam ini berfungsi sebagai pengawal perkembangan biologi modern agar tetap berada dalam koridor moral dan syariat. Prinsip maqasid al-syariah dan kaidah fikih menjadi landasan utama dalam menilai kebolehan tindakan medis dan bioteknologi. Penerapan biotika dalam isu medis kontemporer menunjukkan bahwa Islam memberikan solusi yang kontekstual dan adaptif dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Jadi biotika itu sangat penting dalam Islam karena untuk menjaga keharmonisan antara kemajuan ilmu dan nilai-nilai agama. Pertemuan ke-10, Islam dan lingkungan. Islam memandangi lingkungan itu sebagai amanah dari Allah yang harus dijaga dan dikelola secara bijaksana. Sebagai manusia, kita memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam dan mencegahnya dari kerusakan lingkungan. Al-Quran dan hadis memberikan panduan yang jelas tentang etika lingkungan Islam yang menekankan kesederhanaan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Di era modern, nilai-nilai Islam tentang pelestarian lingkungan terus dikembangkan melalui program Ekomasjid, pengembangan fikih lingkungan, dan berbagai gerakan Islam ramah lingkungan. Nilai-nilai ini juga memperkuat spiritualitas dan hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Pertemuan ke-11, Islam dan ekonomi digital. Perkembangan ekonomi digital merupakan fenomena yang tidak dapat kita hindari dalam dunia yang modern saat ini. Penggunaan teknologi digital dalam berbagai sektor ekonomi memberikan dampak yang signifikan terhadap cara berbisnis dan berinteraksi. Menurut Islam, ekonomi digital ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah, asalkan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ada 3 prinsip utama yang harus kita tetapkan dalam ekonomi digital, yaitu larangan riba, gahar, yang harus diterapkan dalam seluruh transaksi ekonomi digital. Tantangan terbesar adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah dalam konteks digital, kurangnya regulasi yang mendukung, dan adanya praktik penipuan serta riba yang masih marak. Oleh karena itu, penting bagi para pelaku ekonomi digital untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan prinsip syariah. Pertemuan ke-12, Islam dan kesehatan. Menjaga kesejahteraan jasmani dan rohani merupakan tanggung jawab setiap muslim. Iman memberi arahan dan motivasi hidup sehat, sementara ilmu membantu memahami cara menjaganya secara tepat dan mengintegrasikan keduanya. Seorang muslim akan mampu menjalani hidup yang seimbang, sehat, produktif, dan berkualitas. Ini adalah bentuk ibadah sekaligus wujud syukur atas nikmat tubuh yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Integritas iman dan ilmu perlu diwujudkan dalam tindakan nyata sehari-hari, seperti menjaga pola makan sesuai ajaran Islam, memanfaatkan ilmu kedokteran sambil berdoa dan bertawakal, dan menjadikan segala kerjaan aktivitas itu ibadah dengan mengintegrasikan iman dan ilmu. Manusia tidak hanya fokus pada kehidupan dunia, tetapi juga mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Pertemuan ke-13, Islam dan pendidikan. Pendidikan dalam Islam ialah proses pembinaan yang menyeluruh dan berkelanjutan, bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Islam tidak membatasi ilmu hanya pada ranah agama, tetapi juga mencakup ilmu pengetahuan duniawi yang dapat membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Konsep pendidikan Islam menekankan pentingnya integrasi antara ilmu umum dan ilmu agama, serta menekankan nilai-nilai spiritual dan moral dalam setiap proses pembelajaran. Dengan perkembangan zaman, pendidikan Islam harus berinovasi agar dapat menjawab tantangan modern tanpa kehilangan esensi ajarannya. Peran pendidikan Islam sangat penting dalam membangun masyarakat yang beradab, produktif, dengan berlandaskan nilai-nilai ilahiyah. Pertemuan ke-14, Islam dan seni. Seni dalam Islam
ini memiliki posisi yang sangat istimewa karena sebagai sarana untuk menyampaikan keindahan yang tidak hanya memanfaatkan mata, tapi juga menyejukkan hati dan memperkuat nilai-nilai keimanan. Seni juga teruji efektif sebagai media dakwah. Melalui apa? Melalui contohnya seperti kaligrafi, arsitektur alami, musik, sastra film, dan animasi. Nilai-nilai Islam juga dapat disampaikan secara lembut, menyenangkan, dan mudah diterima, terutama oleh generasi muda. Seni juga berperan penting dalam dunia pendidikan Islam. Ketika seni dipadukan dengan proses belajar, ia membantu membentuk pemahaman yang lebih dalam, mengasah kreativitas, serta membangun karakter Islami yang kuat. Dampak positif dari seni Islam ialah dapat meningkatkan kecintaan pada agama dan penguatan identitas sebagai Muslim. Pertemuan ke-15, Islam dan politik global. Islam berperan penting dalam politik global sebagai sistem nilai dan ideologi. Negara-negara Muslim memiliki pengaruh melalui diplomasi, ekonomi, dan budaya. Tantangan muncul dari konflik internal, ekstremisme, dan dominasi narasi Barat. Meski begitu, peluang Islam tetap besar melalui pendekatan moderat dan inklusif dengan strategi tepat. Islam dapat berkontribusi pada perdamaian dan keadilan dunia. Sampailah kita pada pertemuan terakhir, pertemuan ke-16, ujian akhir semester. Pada pertemuan ke-16 atau ujian akhir semester ini, kami sebagai mahasiswa dan mahasiswi ditugaskan untuk membuat sebuah video, menjelaskan sebuah rangkuman materi yang disampaikan kelompok yang telah memaparkan materi di depan kelas maupun secara online, dari pertemuan kedua sampai pertemuan 7. Dilanjut dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan ke-15. Sekian penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam membuat video ini, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.